Kembali lagi bersama saya Hafsah Sasa Febianti, NIM 19 10 30 1145 dari kelas praktikum pemetaan C Universitas Jember. Dari video sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu kan, saya pernah menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran horizontal. Kali ini saya ingin memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman bagaimana cara melakukan pengukuran vertikal, yaitu saya melakukan pengukuran beda tinggi suatu lantai. Misalnya ya, saya mengukur ketinggian lantai dari kamar ke depan kamar saya. Yuk, terus ikutin ya. Sebelum saya melakukan pengukuran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman apa sih itu pengukuran. Pengukuran merupakan pekerjaan yang sangat penting karena hasil dari pekerjaan ini dapat mempengaruhi dan menentukan ukuran presisi dari suatu bangunan, baik dari sisi letak, posisi tanah, maupun dari segi arsitektur bangunan. Siku tidaknya bangunan sangat tergantung dari pekerjaan pengukuran ini, sehingga pekerjaan ini harus dilakukan pengontrolan kembali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pengukuran beda tinggi dapat dilakukan dengan beberapa alternatif yang tujuan intinya untuk mendapatkan titik beda tinggi yang sama. Untuk melakukan pengukuran beda tinggi dengan jangkauan yang lebih besar seperti lapangan yang luas, bangunan yang lebih besar, dapat digunakan pesawat water basin. Sedangkan untuk bangunan yang lebih kecil seperti tempat tinggal, cukup menggunakan alat bantu sederhana seperti selang plastik yang diisi air hingga 2 permukaan air dalam selang plastik membentuk bidang datar. Untuk melakukan pengukuran beda tinggi dengan menggunakan selang, hal yang harus diperhatikan pertama, menggunakan diameter selang yang kecil. Selang plastik tidak boleh bocor ketika diisi air. Kemudian ketika melakukan pengukuran, selang tidak terlipat dan jangan sampai air dalam selang terjadi gelembung udara. Dan saran saya ketika melakukan pengukuran sebaiknya dilakukan minimal 2 orang ya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian macam-macam alat ukur yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran vertikal. Yang pertama ada waterpass. Waterpass merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya, baik secara garis vertikal maupun horizontal. Alat ini dapat mempermudah teman-teman untuk melakukan pengukuran. Alat ini sangat dibutuhkan oleh tukang kayu dan arsitektur yang menggunakannya sebagai penggaris jajar untuk membuat sketsa. Sebagian besar alat ini mencakup pita pengukur di satu sisi yang memungkinkan teman-teman mengukur pemotongan. Sebaiknya melakukan pengukuran 2 kali sehingga yakin akan keakuratannya. Kemudian yang kedua ada selang waterpass. Selang waterpass ini digunakan untuk mengukur kedataran suatu bidang dan ketegakan suatu bidang. Biasanya selang ini digunakan pada saat melakukan pemasangan keramik agar mendapatkan presisi yang sama. Kemudian yang ketiga ada total station. Merupakan alat ukur elektronik yang berasal dari pengembangan teodolit. Namun alat ini dilengkapi oleh pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan dari reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Untuk mempermudah penggunaan, total station perlu dihubungkan dengan komputer. Fungsi total station yaitu dapat digunakan untuk menghitung jarak, arah, titik koordinat, dan juga beda tinggi secara elektronis. Kemudian yang keempat ada klinometer. Klinometer adalah alat sederhana untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dan sebuah garis yang menghubungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak sebuah objek. Aplikasinya digunakan untuk mengukur tinggi suatu objek dengan memanfaatkan sudut elevasi. Dengan kata lain, fungsi atau kegunaannya adalah untuk menentukan besar sudut elevasi dalam pengukuran tinggi objek secara tidak langsung. Yang LIDAR, yaitu teknologi Light Detection and Ranging. Saat ini telah banyak dikembangkan. Output LIDAR sendiri berupa data 3 dimensi dengan akurasi yang cukup tinggi dan pengambilan data yang lebih cepat, menjadikan teknologi ini mulai banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang. Sehingga teknologi ini dapat digunakan sebagai alternatif dari teknologi pemetaan secara konvensional. Hari ini saya akan melakukan pengukuran beda tinggi, yaitu mengukur beda ketinggian lantai setiap ruangan. Untuk
mengukur, saya menggunakan alat-alat seperti selang pipa air ini sekitar diameter 1 cm. Kemudian jadi saya akan mengukur beda ketinggian lantai di sebelah sini dengan sebelah situ, apakah ketinggiannya sama. Jadi di sini saya sudah memberi tanda dari sini ke sini, saya ukur 5 cm. Nanti di sebelah selang yang sebelah situ kita ukur kembali apakah sama dengan panjang yang sebelah sini. Jadi saya tadi telah mengukur ini yang sebagai patokan. Kemudian saya mengukur yang ini, ternyata di sini tuh panjangnya 6 cm. Jadi ternyata ketinggian lantai dari sini ke sini itu berbeda ya teman-teman. Ukuran kedua, saya melakukan pengukuran beda tinggi lantai di teras dengan dalam rumah. Ini saya telah memberi garis batas ya antara ketinggian lantai di sini dengan lantai di situ, apakah ketinggiannya sama. Kemudian dari pengukuran tadi saya telah memberi tanda garis di sini. Kemudian kita ukur ya, dan ternyata panjangnya dari pucuk ini itu 31,7. Panjang selang yang kedua ini telah kita ukur ya, ternyata panjangnya 31,3. Jadi beda ketinggian lantai dari teras ke dalam rumah dari sisi yang sebelah kiri sini ke sebelah sana itu beda teman-teman. Ukuran yang ketiga, saya melakukan pengukuran beda tinggi lantai di kamar dengan di depan kamar. Jadi di sini saya telah memberi garis batasnya ya, yang sebelah sini dengan situ telah diberi batas ya. Kemudian setelah itu kita ukur. Setelah kita ukur, ternyata selang yang sisi kiri panjangnya 28,7. Untuk selang yang sisi kanan kita ukur, ternyata panjang selangnya itu 8,6. Jadi selisih 0,1 cm ya teman-teman. Kemudian saya mengukur beda ketinggian garasi dengan di dalam rumah. Ini saya udah ngasih tanda, dan di sini sebelah sini juga sudah saya beri tanda. Kemudian kita ukur ya. Untuk sisi yang kiri ini panjangnya 16,5, sedangkan untuk yang sisi kanan panjangnya 16,4. Jadi beda ketinggiannya 0,1 ya teman-teman. Untuk yang kelima, saya melakukan pengukuran beda tinggi dari kamar ke kamar mandi ya. Jadi ini saya sudah memberi tanda dengan ini ya, sudah saya beri tanda. Setelah itu kita ukur. Nah di sini ketemu 16 cm ya teman-teman di sebelah kiri. Untuk yang selang sebelah kanan kita ukur dan ketemu ini ya 16,2 cm. Jadi beda ketinggiannya 0,2 cm teman-teman. Jadi ini merupakan hasil perhitungan dari pengukuran beda tinggi lantai. Nah, itu semua penjelasan dari saya mengenai pengukuran vertikal. Semoga ilmu yang saya berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya, maupun bisa teman-teman share kepada orang-orang terdekat teman-teman. Jadi, see you next time. Dadah.